Bab 233. Sadi dengan cepat memberi tahu polisi tentang semuanya. Pelaku utama Adrian dan Jayden bersaudara. Hector Reilly tampak serius. Kamu tiba-tiba menyebut nama Adrian dan Jayden. Maka aku harus mempercayai kalian. Kami membutuhkan bukti. Sekarang uang Britannica Anders ditransfer oleh Philip Andersen. Ini semua ada catatan. Uang yang lain juga ditransfer oleh Philip. Karena teknisi kami telah mendapatkan informasi rekening luar negeri dibuat atas identitas Philip Andersen. Kami memiliki semua bukti. Philip Andersen. Apalagi yang mau kamu katakan? Hector Reilly berkata dengan dingin. Pak polisi, pikirkan. Bagaimana mungkin ini kakekku? Mengapa dia memberi tahu Kirana semuanya? Sadi bertanya. Hector Reilly mencibir dan berkata. Karena Philip ingin mengancam Nona Kirana dengan hubungan keluarga. Yakin mereka tidak berani memanggil polisi. Itu sebabnya mereka berbuat seperti itu. Ini. Semua orang terdiam. Karena kenyataannya itulah yang dipikirkan keluarga Andersen. Selain itu, Departemen Teknis kami telah memeriksa. Tidak ada seorang pun bernama Jayden yang datang ke Anhemia. Pesawat maupun HSR tidak ada datanya. Apa kalian berbohong? Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa ini semua telah direncanakan lebih awal. Jayden mempunyai alibi. Adik Adrian benar-benar licik. Bawa orang ini. Hector Reilly memerintahkan. Philip sudah menerima nasibnya. Tiba-tiba Hector Reilly menerima telepon dari Harvey Cobb. Oke. Aku akan segera mundur. Hector Reilly membawa timnya mengundurkan diri. Masalah kalian dihentikan dulu. Aku akan memeriksanya. Ini membuat keluarga Andersen sangat bingung. Setelah aman, Philip segera berkata, cepat dan telepon bajingan ini. Tanya apa yang terjadi. Shafirna menelepon Adrian dan diangkat. Adrian, kamu bajingan. Apa yang telah kamu lakukan? Begitu telepon terhubung, Shafirna memakinya. Kenapa? Apa Philip si tua bangka sudah ditangkap? Dia pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata Adrian, semua orang langsung tahu Adrian yang melakukan semuanya. Di mana kamu Adrian? Cepat kembalikan uangnya. Amarah Shafirna meledak. Adrian di ujung telepon tampak terkejut. Uang apa? Aku tidak mengerti. Shafirna sangat marah hampir menangis. Adrian, jangan berpura-pura. Semua uang dari Britannica Anders dan keluarga Andersen kami telah ditransfer kepadamu. Kamu menyalahkanku. Bukankah kakekmu yang mentransfer uang dari Britannica Anders? Ada catatan transfer. Dia juga mengakuinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Uang hilang. Cari saja Philip. Adrian mencibir. Kamu. Shafirna sangat marah hampir membanting ponselnya. Oke. Kamu di mana? Kapan kamu pulang? Shafirna menstabilkan emosinya dan setenang mungkin berbicara dengan Adrian. Asal Adrian kembali masalah jadi mudah. Aku lagi di luar negeri. Tunggu beberapa hari aku akan kembali. Adrian melarikan diri. Duar. Berita itu bencana bagi seluruh keluarga Andersen. Bila dia melarikan diri ke luar negeri, sulit untuk dikejar kembali. Bencana keluarga Andersen hanya bisa ditanggung sendiri. Belum lagi semua uangnya hilang. Philip masih akan dipenjara. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Philip memberi kode agar Shafirna menipu Adrian kembali. Pikiran Shafirna berputar dengan cepat. Adrian, aku merasa tidak enak badan selama 2 hari ini. Sering mual dan muntah-muntah. Kamu tahu itu. Cepat pulang dan temani aku ke rumah sakit. Sepertinya aku hamil. Bab 234. Joseph, John dan yang lainnya mengacungkan jempol pada Shafirna. Shafirna sepertinya memang hamil. Semua orang tahu ini. Bagaimanapun, Adrian pasti akan memikirkan darah dagingnya sendiri. Joseph menyela, Adrian. Shafirna pasti hamil. Kamu kesini dan bawa dia periksa. Kamu adalah ayahnya. Kami tidak berani bertindak sembarangan. Haha. Joseph, persetan. Apa kamu tidak tahu seperti apa putrimu? Putrimu wanita jalang. Sudah tidak terhitung berapa lelaki brengsek yang sudah tidur dengannya. Sekarang hamil. Mau melimpahkan padaku. Semua orang tidak menyangka Adrian akan memaki seperti itu. Setelah mendengarkan Shafirna langsung mengamuk. Adrian, apakah kamu masih pria sejati? Bisa-bisanya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Adrian mencibir dan berkata, Hehe, Shafirna.
Kamu hanya wanita brengsek. Sepertinya kamu juga tidak tahu ayah dari anak itu. Ingin aku bertanggung jawab. Pergi. Kalian sekeluarga semuanya brengsek. Pergi. Setelah berbicara, Adrian menutup telepon. Semua terkejut dan tidak habis pikir. Shafirna langsung pingsan. Joseph marah hingga muntah darah. Yang lain buru-buru menelepon Adrian tetapi ponselnya sudah dimatikan. Sudah tidak bisa dihubungi. Setelah beberapa saat menelepon lagi, nomor sudah dimatikan. Bagaimana ini? Semua orang diam. Jika Adrian bersaudara ini tidak dapat ditemukan, maka uang tidak akan kembali. John berkata tanpa daya, aku baru saja meminta temanku untuk memeriksa Adrian. Semua data dirinya palsu. Dia sama sekali bukan orang kaya di luar negeri. Keluarga tidak terdaftar. Semua orang sudah mengerti. Adrian hanya datang untuk menipu pernikahan dan uang. Meniduri Shafirna dengan cuma-cuma lebih dari setahun. Kemudian menipu semua uang keluarga Andersen. Tetapi intinya mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Bahkan akta nikah itu palsu. Tidak terdaftar sama sekali. Jika harus berdasarkan bukti, maka Adrian dan Jayden seperti tidak pernah hadir di keluarga Andersen sama sekali. Keluarga Andersen tidak bisa menjelaskannya. Tidak ada bukti. Bisa dikatakan bahwa Adrian bersaudara itu cerdik. Sebenarnya, keduanya berencana untuk menipu Kirana untuk menikah dengannya. Tetapi Nathan kembali. Baik Amanda maupun James terkejut. Tadinya mereka masih ingin menikahkan Kirana dengan Jayden. Sekarang dipikir jika menikahi Jayden, tidak hanya semua uang ditipu, bahkan juga tubuh Kirana. Darah mengalir dari sudut mulut Philip. Bertanya dengan cemas. Apa ada cara untuk mencari orang itu kembali? Bahkan jika uangnya hilang, kedua binatang ini harus ditemukan. Ya, jika aku melihat dua binatang ini, aku akan membunuh mereka. Ya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantai dua binatang ini. Pemikiran keluarga Andersen saat ini mengabaikan uang yang hilang. Tetapi Adrian bersaudara harus mati. Tetapi dengan koneksi keluarga Andersen saat ini terlalu sulit untuk menemukan dua orang tersebut. Terlebih lagi, Philip akan segera dipenjara. Kirana baru saja meminta bantuan sahabatnya Jolene. Jawaban Jolene, sulit. Hampir tidak mungkin. Tetapi dia akan mencobanya. Kirana tahu bahwa ini adalah kata basa-basi dan tidak mungkin. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tuhan, selamatkan keluarga Andersenku. Philip berteriak pada langit. Aku bisa menemukan orangnya. Masalah ini bisa aku selesaikan. Sebuah suara datang. Nathan tidak tahu sejak kapan sudah datang ke rumah Andersen. Bersambung.